Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Presiden pertama Republik Indonesia, Dr. Insinyur Haji Soekarno, memiliki beribu cerita unik yang selalu membuat kagum. Tidak hanya dikagumi di dalam negeri saja, namun Soekarno merupakan sosok yang juga sangat dikenal di berbagai negeri, salah satunya di Arab Saudi. Ada salah satu peristiwa menarik ketika Bapak Proklamator Republik Indonesia itu menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW pada tahun 1955. Pada saat itu, Bung Karno, sapaan akrab Soekarno, melepas segala atribut pangkat kenegaraannya saat akan menghampiri makam Rasulullah SAW. Kisah ini diceritakan oleh Said Husin Mutahar, pengarang lagu-lagu perjuangan seperti Hari Merdeka, Himne Pramuka, dan Syukur. Pada tahun 1955, di tengah panasnya pemberontakan DITII, Soekarno menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Di antara rombongan itu, ada Sekretaris Jenderal Konferensi Asia Afrika, Ruslan Abdul Ghani. Kemudian ada mantan Menteri Luar Negeri, Ahmad Subarjo, dan juga Menteri Agama, Kiai Haji Maskur. Said Mutahar yang ikut dalam rombongan ibadah haji Bung Karno bercerita, saat Bung Karno berjalan di kota Madinah bersama Raja Saud bin Abdul Aziz, Bung Karno bertanya kepada Raja Saudi itu, "Di mana makamnya Rasulullah SAW, wahai Raja?" Raja Saud bin Abdul Aziz menjawab, "Oh, itu makam Rasulullah SAW sudah terlihat dari sini." Saat itu juga Bung Karno melepaskan atribut-atribut pangkat kenegaraannya. Raja Saudi pun heran dan bertanya kepada Bung Karno, "Kenapa Anda melepaskan itu semua?" Bung Karno menjawab dengan tegas, "Yang ada di sana itu Rasulullah SAW. Pangkatnya jauh lebih tinggi dari kita, saya dan Anda." Kemudian Bung Karno berjalan merangkak dan menghampiri makam baginda Nabi SAW. Sesampainya di samping makam Rasulullah SAW, Bung Karno bersama beberapa anggota rombongan sempat mengheningkan cipta dan kemudian berdoa. Bung Karno pun tak kuasa untuk tidak menitikkan air mata di depan makam manusia agung itu. Bagi Bung Karno, pangkat dan kemampuan yang dimilikinya tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW sebagai pembawa risalah Islam ke seluruh jagat raya. Dr. Soeharto, dokter pribadi yang ikut serta dalam rombongan haji Bung Karno, menuturkan, di sana rombongan diselimuti keberuntungan. Sebab tidak seperti pemimpin negara lain yang sedang menunaikan ibadah haji di waktu yang bersamaan, Bung Karno dan rombongan diperkenankan berziarah hingga ke makam Nabi Muhammad SAW di areal Masjid Nabawi, Madinah. Ketika itu, sang proklamator disambut sebagai tamu kehormatan oleh Raja Saudi, Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Sejak saat itu, hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi erat. Kedatangan Bung Karno disambut langsung Raja Saudi, Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Sebelum pulang ke Indonesia, Raja Saud bin Abdul Aziz memberikan hadiah istimewa kepada Bung Karno berupa mobil Chrysler Crown Imperial. Mobil itu pula yang dipakai oleh Soekarno selama berada di Arab Saudi. Salah satu ide Bung Karno ketika menunaikan ibadah haji yang masih bisa disaksikan hingga kini adalah penanaman pohon di Padang Arafah. Bung Karno pun memberikan bibit pohon mindi kepada Raja Saud yang sekarang disebut sebagai pohon Soekarno. Wallahu a'lam bishawab.